Sorotan lain, Saudara, kurang dari 5 jam, 5 pelaku pengeroyokan terhadap 2 petugas Satpol PP di depan pintu masuk Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat diringkus oleh polisi. Dari 5 orang pelaku yang ditangkap, 4 diantaranya diketahui positif narkoba. 5-nya berhasil diringkus oleh polisi seusai video aksi pengeroyokan terhadap 2 petugas Satpol PP viral di media sosial. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo menyebut motif para pelaku nekat melakukan pengeroyokan lantaran salah paham terkait penutupan arus yang akan digunakan untuk Car Free Night pada 31 Desember 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa motifnya adalah kesalahpahaman dan tentunya kami tidak ingin bahwa budaya kekerasan itu terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Terhadap kelima tersangka ini kami menerapkan pasal 170 atau kekerasan bersama terhadap orang dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sebelumnya, 5 pelaku mengeroyok 2 petugas Satpol PP di pintu masuk Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. Peristiwa bermula, salah satu korban sedang melerai perselisihan antara seorang pria sebagai pelaku yang melabrak rekan korban. Tidak berselang lama, 4 rekan pelaku ikut melabrak dan mengeroyok 2 anggota Satpol PP. Bawaslu Kabupaten Garut akan memanggil 13 anggota Satpol PP Kabupaten Garut yang terekam mendukung Gibran Rakabuming Raka hingga videonya tersebar luas di media sosial. Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid memastikan ke-13 orang itu akan dipanggil untuk dimintai keterangan soal video anggota Satpol PP dukung salah satu paslon Pilpres. Bawaslu juga akan mengklarifikasi soal penggunaan seragam Satpol PP dan tempat pembuatan video. Karena informasi awal itu harus ditelusuri dan mencari informasi tambahan. Hasil planonya ya melakukan penelusuran, kemudian nanti ada langkah-langkah selanjutnya, misalkan akan ada pemanggilan dari orang-orang yang ada di video itu. Membuat video itu menggunakan seragam lengkap Satpol PP, dan bisa dipastikan ada kemungkinan juga tempatnya pun di ruangan atau di kantor. Pemimpin muda di masa depan, Mas Gibran Rakabuming Raka. Video berdurasi 20 detik ini memperlihatkan 13 anggota Satpol PP yang menyerukan dukungan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Sebagian dari mereka bahkan membawa poster bergambar wajah Gibran. Dukungan terang-terangan anggota Satpol PP terhadap Gibran ini menuai pro dan kontra. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tindakan tersebut melanggar kode etik dan aturan. Mahfud bahkan mencurigai ada pihak tertentu yang mendorong terjadinya video ini. Seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam. Nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Berbeda dengan Mahfud, Kepala Staf Presiden Muldoko justru seakan memaklumi tindakan tersebut. Muldoko beranggapan tidak ada kode etik yang dilanggar karena Banpol PP bukan aparatur sipil negara atau ASN, sehingga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka. Memang agak saya sendiri secara pribadi cukup prihatin dengan kondisi Satpol PP ya, karena pernah nyampaikan kepada saat saya
di suatu tempat ya pada saat saya ngasih ceramah, apakah itu di Semarang ya nggak salah. Mereka menghadap ke saya, Satpol PP itu menyampaikan, Pak, status kami itu seperti apa? Kami ini belum terakomodasi di pendekatan ASN enggak, P3K juga enggak, posisi kami belum jelas. Bisa saja mereka menyampaikan kepada salah satu calon presiden. Mungkin bukan hanya ke Mas Gibran, bisa aja ke calon yang lain, karena itu bagian dari aspirasi mereka. Menurut saya enggak ya, karena ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN-nya itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapa. Di tengah perdebatan pantas tidaknya anggota Satpol PP, Bupati Garut Rudi Gunawan menyatakan permohonan maaf atas video yang menimbulkan keramaian di tengah publik. Bupati menegaskan sudah memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan berjanji untuk melakukan pembinaan. Saya mohon maaf atas kejadian itu dan itu sudah diberikan sanksi. Sanksinya ada yang 3 bulan dia tidak boleh bekerja, tidak mendapatkan gaji, yang paling rendah adalah 1 bulan. Semuanya sudah diberikan sanksi. Paling berat sanksinya apa, Pak? Paling berat sanksinya dia didemosi ya dan dilakukan tidak pembayaran gaji selama 3 bulan. Ke-13 anggota Satpol PP yang ada di dalam video ini pun tengah diperiksa Bawaslu terkait dugaan pelanggaran karena mereka menggunakan seragam Satpol PP dan merekam video di kantor Satpol PP. Tim Liputan Kompas TV.